Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas tentang di manakah Al-Mahdi sebenarnya saat ini, ya. Karena semua narasi mengatakan seolah-olah dia sudah bertemu dengan Al-Mahdi atau mendapat petunjuk, bisa bertemu secara langsung, terhubung langsung dengan Al-Mahdi misalkan, ya. Apakah benar seperti itu? Sebagaimana yang ditunjuk Al-Mahdi oleh Allah yang sebenarnya, ya, bukan pengakuan diri, termasuk saya juga, ya. Karena saya sangat meyakini kalau kata-kata tasrif dari Mahdi, ya, macam itu, ini ikut wazan fa'ila, yaf'ilu, dan seterusnya. Maka Mahdi ini seseorang atau zat yang memberi petunjuk, bukan yang diberi petunjuk, ya. Kalau diturut dengan wazan fa'ila semacam itu. Apa saya katakan demikian? Karena ini nanti akan menyangkut di manakah sosok yang diharap-harapkan, yang dielu-elukan oleh sebagian besar umat muslim, ya, mengharap kedatangannya. Lalu sampai saat ini bahkan belum tampak batang hidungnya, sama itu, ya. Mengapa sangat sulit Al-Mahdi ini bisa diketahui oleh mereka yang mengharapkan kehadirannya itu, ya. Saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi sosok zat yang sebagaimana yang menurut wazan tasrif wazan fa'ila itu, maka arti Mahdi adalah sosok zat petunjuk, pemberi petunjuk. Oleh karena itu, zat yang memberi petunjuk itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, atau Tuhan sekalian seluruh alam, semacam itu. Sehingga sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu, sosok zatnya ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa sosok yang disebut Al-Mahdi yang diharap-harapkan oleh sampean-sampean itu sebenarnya dia bertempat di tempat gelap dan terang, ya. Jadi Al-Mahdi saat ini berada di tempat gelap dan terang. Artinya apa? Bahwa Al-Mahdi di tempat gelap. Zat Al-Mahdi memang di tempat gelap. Oleh karena itu, siapapun tidak akan bisa melihatnya. Saya sangat yakin hal itu. Tetapi sifatnya berada di tempat cahaya, di tempat terang, sehingga hanya sifatnya saja yang bisa diketahui oleh mereka-mereka yang bisa melihat cahaya atau energi dari
Nur Al-Mahdi itu macam itu ya. Oleh karena itu, sampai kalau menurut saya ya, sampai kapanpun Al-Mahdi, sosok Al-Mahdi ini tidak bisa dilihat ya. Walaupun sebenarnya Al-Mahdi memang dimunculkan oleh Allah, benar-benar sosoknya itu ada, menurut saya seperti itu ya. Tetapi sampean akan ditutup oleh sesuatu yang gelap jika melihat sosok tersebut ya. Sering saya katakan di video-video yang lalu, misalkan Al-Mahdi hanya bisa dilihat dari cahaya dari kejauhan semacam itu, tapi jika didekati zatnya tidak terlihat sama sekali, semacam itu. Saat ini pun saya merasa juga seperti itu ya. Jadi Al-Mahdi ini zatnya berada di tempat kegelapan semacam itu. Artinya kegelapan bukan berarti apa ya, istilah kegelapan itu hanya istilah bahwa Al-Mahdi tidak bisa dilihat oleh sampean semacam itu. Yang bisa dilihat itu adalah sifat dari Al-Mahdi itu, yaitu nur, cahaya yang menarangi alam semesta ini, macam itu ya. Sehingga pembahasan apapun sebenarnya ya mengacu benar pada pada sifat Al-Mahdi itu, yaitu sifat cahaya semacam itu. Saya sangat meyakini jika saya katakan bahwa pemerintah saat ini merupakan implementasi ya. Kemudian Ratu Adil merupakan implementasi. Ini sebenarnya tidak mengada-ada. Karena kemunculan Al-Mahdi itu dibarengi dengan keadaan bumi atau pemimpin pemerintah. Kalau saya narasikan bahwa yang muncul Al-Mahdi dari Nusantara, tentunya pemerintahan saat ini saya katakan merupakan implementasi, atau bisa dikatakan dari pasukan Al-Mahdi itu ya. Sehingga yang menjalankan visi misi dari Al-Mahdi untuk memenuhi keadilan di atas bumi ini sebagai implementasinya pemerintah saat ini. Saya sangat yakin hal itu. Kalau sampai ingin melihat di manakah sebenarnya Al-Mahdi itu, tentu saya katakan bahwa Al-Mahdi di tempat gelap dan terang ya. Gelap bahwa zat Al-Mahdi ya, sosok Al-Mahdi ini tidak diketahui oleh sampean ya. Dan terang itu merupakan bentuk sifat dari Al-Mahdi ya. Macam itu. Sehingga jika sampean ingin melihat sosok Al-Mahdi, saya sangat yakin sampai kapanpun sampean tidak akan mengetahuinya. Jika saat ini narasi-narasi mengarah bahwa akan kemunculan Al-Mahdi secara terang-terangan, saya sangat meyakini itu tidak terjadi ya. Yang terjadi kemunculannya ini dari sifat terang, sifatnya tadi. Ini yang diketahui semacam itu. Makanya sering saya katakan pemerintah saat ini merupakan implementasi, atau bisa dikatakan dari pasukan Al-Mahdi itu ya. Coba sampean berpikir secara mengikuti petunjuk Allah dari Al-Quran. Coba jika sampean bisa melihat dari seperti apa yang saya katakan ini, saya sangat yakin bahwa sampean akan mengetahui bahwa
implementasi atau pasukan dari Al-Mahdi ini sudah berperan aktif macam itu ya. Coba apa yang dijanjikan dalam Al-Hadis misalkan, Al-Mahdi selalu dimenangkan dalam setiap peperangan semacam itu ya. Jadi jika sampean meyakini bahwa sosok Al-Mahdi seseorang yang sampean anggap menurut ciri-ciri yang sampean pahami menurut hadis misalkan benar, tetapi jika kemunculannya ini tidak dimenangkan oleh Allah, saya sangat meyakini bukan dialah orangnya. Kenapa? Karena sebagaimana janji Allah yang ada dalam hadis yang saya baca itu sendiri ya, selalu dimenangkan. Oleh karena itu, makanya jangan terjebak dengan pemikiran ya, atau keinginan seolah membangun negara khilafah merupakan bentuk implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Macam itu ya, tidak seperti itu. Itu hanya asumsi, penafsiran dari kata-kata hadis yang sampean pahami. Tidak seperti itu. Ya, saya sangat yakin tidak seperti itu. Oleh karena itu, saya sangat meyakini jika keberadaan Al-Mahdi saat ini ya di tempat gelap dan terang itu ya. Artinya gelap berarti tidak tertembus oleh sampean-sampean yang mengharapkan bertemu dengan sosok tersebut ya. Sampean hanya bisa melihat dari sifat yang terang benderang dari Al-Mahdi. Kenapa? Saya sangat yakin bahwa Al-Mahdi merupakan ya Tuhan alam semesta ini yang tidak ada yang sosok yang menyerupainya semacam itu. Sehingga karena tidak ada yang menyerupai, sampai tidak akan mengetahuinya tentu ya, semacam itu. Oleh karena itu sifat-sifat yang mengajak untuk menjadikan negara khilafah ya, seolah-olah akan memunculkan Khalifatul Mahdi, yakinlah bahwa itu hanya keinginan nafsu sampean-sampean untuk menegakkan keadilan yang sampean tafsiri benar menurut sampean, bukan menurut Allah. Tentunya macam itu ya. Umat di seluruh dunia ini dimuslimkan semua semacam itu ya. Ini kan benar menurut penafsiran sampean ya. Kalau benar menurut Allah, tentu sampean yang anggap benar itu dimenangkan oleh Allah, tentunya semacam itu. Itu kan janji Allah dalam hadis yang sampean baca sendiri toh. Kalau dikalah dalam pemahaman sampean terhadap orang yang sampean anggap Al-Mahdi dan itu kalah, tentu bukanlah dia orangnya Al-Mahdi itu. Karena apa? Karena saya sangat yakin jika kebenaran Al-Hadis tentang dimenangkannya Al-Mahdi ya, ini benar adanya ya. Tetapi tidak kesemuanya cerita itu sama persis seperti yang hadis dipahami semacam itu. Karena pemahaman sampean ya, saya sangat meyakini belum tentu dengan maksud yang sebenarnya atau makna yang sebenarnya menurut Kanjeng Rasul itu sendiri ya. Bahwa dalam hadis tersebut terdapat ungkapan siloka ya, sampean tidak akan mengetahuinya, karena saya sangat meyakini yang mengetahui makna yang sebenarnya itu memang Al-Mahdi itu sendiri ya. Bukan sampean. Kalau sampean itu penafsiran. Jika bahwa penafsiran sampean itu kebetulan benar, ya itu kebetulan saja, seperti yang dikatakan oleh Gus Dur ya, kebetulan saja semacam itu ya.
Saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi saat ini, saya sangat yakin di tempat gelap dan terang, ya, sekaligus terang di tempat gelap, sekaligus di tempat terang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.